Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajeng Puspita Rahayu Sanger dan ada dua teman saya, M. Agus Rian Ilka dan Sirat Ulfada. Kami dari kelas Tek BP1. Di sini kami akan mempresentasikan program dari proyek akhir tugas akhir UAS semester 2 dari mata kuliah struktur data. Jadi di sini kami membuat program aplikasi pendaftaran antrian mahasiswa. Untuk yang pertama itu ada import OS. Jadi ini tuh fungsinya untuk membuat fungsi dari clear screen ini. Lalu selanjutnya ada from pretty table, import from underscore CSV, yaitu untuk mengambil fungsi from underscore CSV dari modul pretty table yang berguna untuk membuat tampilan table secara otomatis. Lalu selanjutnya ada import CSV, ini untuk membuka file yang berformat CSV. Lalu untuk mahasiswa ini sebagai variabel, ini akan variabel dari data atau data.csv ini suatu file yang berada di folder data. Ini dimisalkan dengan variabel mahasiswa. Lalu selanjutnya ada fungsi clear screen atau menghapus layar. Di sini itu ada os.system. Itu maksudnya apabila OS dari user ini Windows, dia akan menjalankan CLS, dan apabila bukan itu akan menjalankan clear atau menghapus. Lalu selanjutnya ada fungsi menu. Dalam fungsi menu ini akan menjalankan clear screen tampilan sebelumnya. Lalu akan menampilkan tampilan menu dengan di sini itu di print sama dengan sebanyak 80 kali, jadi dengan bintang. Lalu selanjutnya ada print mencetak underscore sebanyak 25 kali, diikuti dengan kalimat aplikasi pendaftaran antrian. Dan juga di belakangnya juga diikuti dengan underscore lagi sebanyak 2 kali ini. Dev menu ini sebagai format tampilan menu awal. Lalu selanjutnya ada print mencetak space kosong sebanyak 35 kali. Lalu mencetak kata mahasiswa. Lalu selanjutnya mencetak sama dengan sebanyak 80 kali. Lalu selanjutnya mencetak kalimat selamat datang di layanan pendaftaran antrian mahasiswa. Untuk /n ini sebagai tab. Selanjutnya print daftar pilihan, itu mencetak kalimat daftar pilihan. Lalu selanjutnya print dalam kurung 1 pendaftaran mahasiswa baru. Selanjutnya untuk mencetak lagi melihat data mahasiswa. Selanjutnya untuk mencetak pilihan 3 mencetak tiket pendaftaran. Dan pilihan terakhir ini keluar program. Lalu selanjutnya ada variabel pilihan, yaitu kita diminta untuk menginput salah satu nomor yang telah tersedia dengan diikuti tulisan silakan masukkan pilihan Anda. Lalu selanjutnya di sini ada fungsi if ini. Jadi apabila kita memilih pilihan 1, kita akan ditampilkan tampilan form, fungsi form ini. Lalu selanjutnya apabila kita memilih pilihan 2, maka kita akan memperlihatkan tampilan view dari data mahasiswa ini. Lalu apabila kita memilih pilihan 3, akan melihat antrian atau
tiket pendaftaran ini. Lalu untuk yang pilihan 0 yaitu keluar program. Jadi akan keluar program. Lalu jika inputan di luar dari keempat pilihan ini, maka akan tercetak kalimat pilihan tidak tersedia. Lalu setelah itu akan kembali ke fungsi menu, tampilan menu. Lalu selanjutnya ada fungsi form atau formulir. Lalu di sini kita akan menghapus tampilan sebelumnya. Lalu di sini ada with open as file. Ini membuka file data CSV dari variabel mahasiswa dengan mode append atau menambahkan, lalu sebagai baris baru atau new line ini. Lalu di sini ada keyname, ini membuat kata kunci sebagai dictionary. Lalu di sini ada private, itu variabel yang di dalamnya ini mengubah data CSV menjadi untuk data dictionary. Lalu selanjutnya di sini ada print atau mencetak tampilan formulir pendaftaran mahasiswa ini. Lalu untuk variabel email ini kita diminta untuk menginput email. Lalu untuk variabel nama, untuk menginput nama. Untuk variabel gender, itu menginput gender. Untuk variabel TTL, itu menginput tempat tanggal lahir. Untuk variabel ALT itu untuk menginput alamat. Dan untuk variabel lulusan ini untuk menginput asal sekolah. Lalu selanjutnya ada writer.writeRow, ini akan memudahkan memindahkan inputan sesuai dengan key-nya yang telah tadi kita buat di atas. Lalu selanjutnya ada print, mencetak, kalimat berhasil disimpan. Lalu setelah itu file close. Inputan kita ini akan keluar atau tertutup. Lalu kembali ke tampilan menu. Lalu untuk selanjutnya ini ada fungsi view. Di sini kita seperti biasa menghapus tampilan sebelumnya. Lalu with open, ini membuka variabel mahasiswa dengan mode membaca atau read. Lalu merename variabel mahasiswa ini menjadi variabel file. Lalu selanjutnya ada table, ini sebagai variabel yang berfungsi untuk memformat tampilan isi data dari variabel file menggunakan fungsi from_csv ini. Lalu di sini print table atau mencetak tabel. Lalu di sini ada input, tekan enter untuk melanjutkan. Jadi kita menginput dengan enter. Lalu selanjutnya akan kembali ke tampilan menu. Lalu selanjutnya fungsi struk ini akan dijelaskan oleh M. Agusrian Ilka. Baiklah, selanjutnya pada fungsi devstruct yang bahwasanya ini untuk mendefinisikan fungsi dari struknya, yang sedangkan perintah yang di bawah yaitu clear screen. Clear screen ini berfungsi untuk menghapus tampilan program sebelumnya. Sedangkan yang di bawah yaitu from module datetime, ini akan mengimport modul datetime, sedangkan yang di bawahnya merupakan variabel saat ini yang berisi modul datetime dengan fungsi .now, yang dimana fungsi .now ini berfungsi untuk menampilkan waktu secara real time atau secara langsung. Yang sedangkan yang di bawahnya
variabel tanggal jam, yang dimana diisi variabel saat ini yang di atas, dan fungsi .strf time, yang dimana fungsi ini akan menentukan format dari waktunya, dan kita dapat mengedit formatnya seperti apa. Bahwasanya kan di sini formatnya awalnya itu day, hari, selanjutnya adalah bulan, selanjutnya adalah tahun, dan yang di sampingnya adalah jamnya berapa, lalu menitnya berapa, dan S ini merupakan detiknya berapa. Seperti ini saya contohkan. Kan misalnya kita telah mengimpor ya, coba impor dulu. Kan telah mengimpor pendaftaran mahasiswa baru, dan di sini akan mencetak struknya. Kita akan menginput pilihan ketiga dan akan menampilkan output seperti ini. Jadi di sini kan pada bagian format waktunya seperti ada yang di samping, bahwasanya kan tanggal 11 ini merupakan tanggal, dan di sampingnya adalah bulan seperti codingan yang di samping. Jadi selanjutnya pada bagian bawahnya akan ada perintah print, yaitu berfungsi untuk mencetak tampilan seperti ini, sama seperti pada tampilan yang di samping. Setelah itu pada bagian bawahnya ada perintah print yang itu mencetak dan memanggil variabel yang ada di atas tanggal jam ini, dan menghasilkan output seperti ini, menginput yang bagian atas. Selanjutnya pada fungsi def antrian akan dilanjutkan oleh teman saya. Dan saya Surya Silpada yang bertugas untuk membuat fungsi antrian ini. Nah, dari fungsi antrian ini saya menggunakan konsep dari Quiwi, yaitu konsepnya adalah first in first out, yang artinya ketika data yang pertama akan masuk duluan dan data yang keluar adalah data yang pertama. Yang pertama-tama saya membuat fungsi antrian. Setelah itu di dalam fungsi antrian ini saya membuat variabel check data yang berfungsi untuk membuka variabel mahasiswa. Yang kita ketahui variabel mahasiswa ini di dalamnya ada data.csv. Setelah itu saya menggunakan mode read yang berfungsi untuk membuka variabel mahasiswa ini sebagai membacanya gitu. Lalu di dalamnya ada variabel baris yang berfungsi untuk memakai variabel check data dan menggunakan fungsi readline ini agar membaca dari folder data CSV ini per baris gitu. Jadi indeksnya ini dibacanya dari per baris gitu. Lalu pada saat ini sudah dibaca, dia akan menutupnya dengan cara memanggil variabel check data ini lalu menggunakan fungsi close. Setelah itu A sama dengan 1 yang berfungsi untuk isi dari data CSV ini, isi totalnya, total dari indeksnya. Nah, lalu saya membuat perulangan if else yang berfungsi untuk jika data A-nya sama dengan panjang dari baris, variabel baris, maka dia akan menghasilkan output seperti ini, data kosong. Kenapa? Karena A ini 1 dan len ini kan total panjang barisnya ya. Dan kalau dilihat total panjang barisnya, bentar. Dan jika saya lihat panjang total barisnya ini ada 3. Nah, jika total panjang baris ini ada 3, ini kan ada 1, 2, 3. Maka dia akan menjalankan ini yang else. Setelah itu pas dia menjalankan else, dia akan memanggil fungsi struct yang telah dibuat sama Agus Rian Ilka ini. Dia akan memanggil fungsi struct. Lalu setelah itu dia akan memanggil variabel baris dan menggunakan fungsi pop, dan di dalamnya ini adalah angka 1. Yang artinya angka 1 ini dia menandakan sebuah indeks yang pertama. Dikarenakan kita pakai read lines,
berarti indeks pertama itu adalah barisan yang pertama ini nih. Kenapa saya menggunakan indeks yang 1? Karena untuk indeks 0 ini berguna untuk key-nya, jadi ini tidak boleh dihapus. Nah, setelah itu kita menggunakan variabel rewrite yang berfungsi untuk membuka variabel mahasiswa yang sudah kita ketahui. Lalu kita menggunakan mode web plus. Yang mode web plus ini akan membuka dan membaca filenya secara langsung. Lalu saya menggunakan variabel for line in baris yang berfungsi ketika ini data ini sudah dipanggil. Nah, maka data kosong ini kan udah kosong nih datanya pas sudah dihapus. Maka barisan indeks ini akan terhapus. Nah, jadi seperti ini kayak gitu. Setelah itu pas ini sudah dihapus barisnya, maka dia akan menghapus akan menutup file dari mahasiswa ini. Setelah itu ada inputan, tekan enter untuk kembali ke menu yang berfungsi untuk pada saat kita menekan enter, maka dia akan memanggil fungsi menu ini. Dan akan saya contohkan, kita coba menggunakan data kosong dulu. Step, terus kita panggil, Nah, dikarenakan ini bisa dilihat ini isi datanya hanya ada 1, berarti fungsi perulangan ini kita akan memanggil ini nih. Berarti dia lebih cocok di sini nih, karena cuma datanya 1. Maka dia akan menampilkan tampilan data kosong. Kita akan coba, data kosong. Tekan enter untuk kembali. Nah, jika kita ingin menggunakan fungsi else ini, maka kita harus ada lebih dari 2 indeks gitu atau 2 data. Dengan cara kita coba pendaftaran mahasiswa baru. Kita coba. Nah, agar lebih mudah, kalau ini menggunakan konsep Wiwi, maka kita ini pertama-tama kita isi data angka 1 dulu. 1 semua. Lalu kita isi lagi menjadi 2. Ini data yang kedua. Lalu isi lagi menjadi ini data yang ketiga. Nah, ketika kita melihat datanya, ini secara berurutan. Yang pertama ini adalah data yang ke-1, lalu yang kedua, lalu yang ketiga. Dan ini sudah sesuai, yaitu first in. Nah, kita lanjut dengan mencetak tiket pendaftarannya. Nah, dikarenakan ini total dari indeksnya ini lebih dari 1, maka dia akan menjalankan ini perulangan if-nya. Perulangan else ini. Pada saat saya jalankan 3, nah baru dia akan memanggil fungsi struk ini dan akan menampilkan jam yang telah dibuat ini secara real time. Kita tekan enter untuk kembali, lalu kita cek data mahasiswanya. Karena ini menggunakan konsep Kiwi, maka data yang pertama akan keluar. Kita cek. Nah, bisa dilihat data yang ke-1 ini sudah tidak ada. Dan data yang kedua dan ketiga ini masih ada. Dan bisa saya simpulkan bahwasanya untuk konsep Kiwi ini menggunakan tipe data dictionary sudah berhasil. Kita tekan enter, lalu kita tekan 0 untuk keluar dari program. Oke, mungkin dari saya penjelasannya hanya sampai seperti ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.